prestasi. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit putih, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang bersuku Jawa, ada yang bersuku Sunda. Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Untuk kali hari ini adalah, nah anak-anak, pernahkah kalian mengamati teman-teman kalian yang ada di kelas kalian? Kira-kira apa yang kalian temukan? Betul, kalian akan menemukan teman kalian ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit sawo matang, dan ada yang putih. Ada yang beragama Islam, ada yang bersuku Jawa, ada yang bersuku Sunda. Nah, itu semua yang ada adalah termasuk keberagaman karakteristik individu. Karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang berbeda dengan orang lain. Nah, di sekitar kalian, perbedaan itu ada 5 macam. Yang pertama, perbedaan fisik, perbedaan sikap, perbedaan kegemaran, perbedaan agama, dan perbedaan suku. Perbedaan fisik merupakan perbedaan penampilan seseorang yang dapat dilihat. Jadi, kita dapat melihat langsung perbedaan tersebut dengan mata kita. Perbedaan fisik diantaranya yaitu bentuk tubuh seseorang. Di antara teman kalian, pasti ada yang tinggi dan juga ada yang pendek, ada yang kurus dan juga ada yang gemuk. Contoh selanjutnya yaitu perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin itu terbagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalian pasti dapat mengenali perbedaan tersebut. Selanjutnya, perbedaan jenis rambut. Rambut teman kalian memiliki jenis yang berbeda, seperti ada yang lurus dan juga ada yang keriting. Contoh yang lain yaitu perbedaan warna kulit. Warna kulit teman kalian pasti bermacam-macam, seperti berwarna putih atau sawo matang ataupun coklat. Perbedaan sifat merupakan keadaan atau kepribadian yang tampak pada seseorang. Sifat seseorang akan kita ketahui setelah kita mengenalnya, dan sifat yang kita temukan akan menjadi ciri khas dari orang tersebut. Di antara teman kita, ada yang memiliki sifat yang suka marah-marah, ada yang pemalu, ada juga yang periang, ramah dengan teman-temannya, penyayang dengan temannya tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dan bahkan ada juga teman yang sombong. Kalian juga akan menemukan sifat-sifat yang lain yang ada pada teman-teman kalian. Perbedaan kegemaran. Kegemaran adalah sesuatu yang sangat kita sukai atau yang sering kita lakukan. Kegemaran tersebut
dapat dilihat dari permainan kesukaan, makanan kesukaan, dan juga warna kesukaan. Kalian akan menemukan kegemaran setiap teman kalian yang berbeda dengan diri kalian ataupun teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, perbedaan agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kalian masih ingat kan? Yaitu pertama agama Islam yang memiliki tempat ibadah berupa masjid dan hari besar meliputi hari raya Idul Fitri serta hari raya Idul Adha. Kedua, agama Kristen yang memiliki tempat ibadah berupa gereja dan hari besarnya adalah hari Natal. Ketiga adalah agama Katolik. Agama Katolik hampir sama dengan agama Kristen. Agama Katolik memiliki tempat ibadah berupa gereja dan hari besarnya adalah Natal. Keempat, agama Buddha dengan tempat ibadah wihara dan hari besarnya Waisak. Kelima, agama Hindu yang memiliki tempat ibadah pura dan hari besarnya adalah Nyepi. Keenam, ada agama Konghucu dengan tempat ibadah berupa kelenteng dan hari besarnya adalah Imlek. Yang terakhir, perbedaan suku. Indonesia bukan salah satu negara di dunia yang paling banyak memiliki suku dengan adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Di Pulau Jawa, suku yang terkenal adalah suku Jawa. Suku yang lain yaitu Sunda, Madura, dan masih banyak yang lainnya. Di Pulau Sumatera, suku yang terkenal adalah suku Melayu. Sedangkan suku lainnya masih banyak seperti Batak, Aceh, Banjar, dan yang lainnya. Di Pulau Kalimantan yang terkenal adalah suku Dayak. Di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, suku Makassar, dan suku-suku yang lainnya. Dan di Pulau Papua yang terkenal adalah suku Asmat dan suku Dani. Nah anak-anak, dengan keberagaman karakteristik individu, kita dapat mengambil berbagai manfaat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti 1. Dapat menciptakan hidup rukun dalam masyarakat. 2. Belajar toleransi atau menerima perbedaan. 3. Belajar bersosialisasi dengan orang lain yang berbeda karakteristiknya. 4. Belajar saling menghargai dan menghormati karakteristik setiap orang. Dan yang terakhir, dapat saling berbagi ilmu mengenai suku atau budaya setiap orang. Keberagaman karakteristik individu adalah hal yang harus kita syukuri, karena merupakan kekayaan bangsa. Keberagaman itu harus menjadi sesuatu kekuatan untuk bisa hidup rukun, juga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan simbol negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Alhamdulillah, kita sudah melalui pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira kita dapat apa ya? Kita belajar tentang keberagaman karakteristik individu. Karakteristik individu adalah ciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang berbeda dengan orang lain. Perbedaan itu meliputi 5 macam, yaitu 1. Perbedaan fisik yang meliputi tinggi, rendah, kulit sawo matang, kulit putih, rambut keriting, dan rambut lurus, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, perbedaan sikap. Ada yang sikap pemalu, ada yang periang, ada yang pemarah, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, perbedaan kegemaran yang meliputi warna kesukaan, permainan kesukaan, dan juga makanan kesukaan. Yang keempat adalah perbedaan agama. Agama yang resmi di Indonesia ada 6 macam, yaitu Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kelima adalah perbedaan suku. Suku besar yang ada di Indonesia seperti suku Jawa, suku Asmat, suku Dayak, suku Makassar, dan masih banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, sebelum itu tutup, kita membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.